Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Amanah Haidina. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kelebihan dan kekurangan sistem hidroponik. Yang pertama, sistem hidroponik, sistem sumbu atau weak system. Kelebihan sistem sumbu, yang pertama, biaya untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan tergolong sangat murah. Yang kedua, bentuk yang sederhana dan pembuatannya yang mudah memungkinkan hidroponik sistem sumbu dapat dilakukan bagi pemula. Yang ketiga, frekuensi penambahan nutrisi lebih jarang, dikarenakan menggunakan sumbu sebagai media penyalur nutrisi. Yang keempat, tidak tergantung listrik sehingga biaya relatif lebih murah. Yang kelima, mudah untuk dipindahkan. Kekurangan dari hidroponik sistem sumbu, yang pertama, jumlah tanaman yang dihidroponikan apabila berjumlah banyak maka akan sedikit sulit dalam mengontrol pH air. Yang kedua, hanya cocok untuk jenis tanaman yang tidak memerlukan banyak air. Hal ini disebabkan oleh kemampuan kapiler sumbu dalam menyalurkan nutrisi bersifat terbatas. Hidroponik sistem rakit apung. Kelebihan dari hidroponik sistem rakit apung, yang pertama, biaya pembuatan yang murah dikarenakan tidak memerlukan alat yang menunjang. Sistem hidroponik mengalami keberlangsungan. Yang kedua, bahan yang diperlukan untuk pembuatan mudah dicari dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, perawatannya tidak sulit. Keempat, tidak bergantung pada kondisi kestabilan berikut ketersediaan listrik sehingga bisa lebih hemat pengeluaran. Yang kelima, lebih hemat air dan nutrisi. Kelemahan dari sistem hidroponik apung, yang pertama, rancangan hidroponik tanaman dengan sistem rakit apung lebih cocok dilakukan di dalam ruangan, bukan ditempatkan di luar ruangan. Yang kedua, akar tanaman lebih rentan mengalami pembusukan karena terus tergenang dalam air larutan nutrisi. Yang ketiga, kadar oksigen yang sedikit meskipun ada sebagian akar tanaman yang tidak terendam dalam larutan nutrisi sehingga memungkinkan ada oksigen untuk membantu proses fotosintesis. Selanjutnya yaitu ada hidroponik sistem NFT atau Nutrient Film Technique System. Kelebihan dari sistem NFT yaitu sangat cocok untuk tanaman yang membutuhkan banyak air. Alasannya, sistem NFT akan membuat aliran air dapat terpenuhi dengan mudah, stabil, dan baik. Pemenuhan air dalam NFT memungkinkan akar tanaman untuk menyerap nutrisi lebih banyak sehingga terjadi proses fotosintesis yang lebih baik. Yang kedua, dengan sistem NFT, masa tanam tanaman menjadi lebih singkat sehingga kita bisa melakukan penanaman tanaman lebih banyak dibandingkan sistem hidroponik konvensional. Dengan cara bercocok tanam hidroponik NFT dapat memperoleh untung lebih besar karena dalam satu waktu bisa panen hasil berkali-kali. Yang ketiga, perawatan, pengontrolan, dan pemantauan aliran maupun kondisi nutrisi lebih mudah dikarenakan nutrisi ditempatkan dalam satu tempat atau wadah sehingga tidak perlu mengecek berulang kali karena dengan sekali melihat maka kita akan mengetahui kondisi nutrisi secara keseluruhan. Yang keempat yaitu sistem NFT mendapatkan aliran yang stabil dalam satu jalur nutrisi sehingga kondisi nutrisi di semua bagian menjadi seragam. Nutrisi yang seragam akan membuat tumbuhan memperoleh asupan kebutuhan secara merata dan seragam. Akan diperoleh hasil pertanian yang lebih baik dan merata dikarenakan pertumbuhan tanaman berlangsung secara optimal tanpa ada tanaman yang dominan memperoleh nutrisi lebih banyak. Kekurangan dari sistem NFT. Perlengkapan untuk membuat hidroponik NFT tergolong sangat mahal meskipun banyak bahan alternatif yang bisa digunakan. Hal ini dikarenakan komponen peralatan untuk merancang sistem hidroponik sistem NFT yang cukup banyak seperti pompa, persediaan nutrisi, tempat penanaman, dan lain sebagainya. Kedua, tidak cocok untuk pemula. NFT membutuhkan ilmu, kemampuan, dan ketelitian agar dapat berhasil. Kerumitan dalam proses pengoperasian seperti pengecekan air dan nutrisi tidak bisa dilakukan oleh orang yang baru belajar karena khawatir mengalami risiko kegagalan yang besar. Yang ketiga yaitu bergantung pada listrik. Beberapa alat memerlukan listrik yang stabil dan terus mensuplai agar sistem hidroponik yang telah dirancang terus berjalan. Selanjutnya ada hidroponik sistem irigasi tetes. Kelebihan sistem irigasi tetes. Yang pertama, waktu pemberian nutrisi harus sesuai dengan umur tanaman. Yang kedua, akar tanaman lebih mudah tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, terjamin kebersihan dan bebas dari penyakit. Yang keempat, penggunaan nutrisi atau pupuk yang tepat. Kekurangan sistem irigasi tetes. Modal yang dibutuhkan untuk menyiapkan instrumen atau komponen perancang relatif lebih tinggi. Yang kedua, diperlukan wawasan lebih luas dan mendalami mengenai tanaman. Yang ketiga, perawatan harus intensif. Yang keempat, permasalahan pada sistem pengairan maka akan berpengaruh terhadap hasil pertanian.
Hidroponik sistem pasang surut selanjutnya, yaitu EBB and flow system. Kelebihan sistem hidroponik EBB and flow atau float and drain atau pasang surut, kelebihannya yaitu satu, tanaman mendapat suplai air, oksigen, dan nutrisi secara periodik. Yang kedua, suplai oksigen lebih baik karena terbawa air pasang dan surut. Yang ketiga, mempermudah perawatan karena tidak perlu melakukan penyiraman. Kekurangan dari sistem hidroponik EBB and flow atau flow and drain atau pasang surut yaitu biaya pembuatan cukup mahal. Juga tergantung pada listrik. Yang ketiga, kualitas nutrisi yang sudah dipompakan berkali-kali tidak sebaik awalnya. Yang terakhir ada hidroponik sistem aeroponik. Kelebihan dari hidroponik sistem aeroponik, yang pertama mampu mengendalikan akar tanaman. Yang kedua, mampu memenuhi kebutuhan air dengan baik dan juga mudah. Yang ketiga, keseragaman nutrisi dan juga kadar konsentrasi nutrisi dapat diatur sesuai dengan umur dan jenis tanaman. Yang keempat, tanaman dapat diproduksi hingga beberapa kali dengan periodik yang pendek. Dapat dijadikan sebagai media eksperimen sebab adanya variabel yang dapat dikontrol sehingga dapat memungkinkan hasil tanaman high planting density. Kelemahan dari sistem aeroponik, yang pertama memerlukan investasi dan biaya perawatan yang sangat mahal. Yang kedua, sangat tergantung pada energi listrik. Yang ketiga, mudah terserang penyakit apabila tidak dirawat dengan baik dan benar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.